Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa SPDI, guru PAI di SDN 2 Karanglayung, Kabupaten Tasikmalaya. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab angkatan kedua 2023 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran PAI. Sebelum ke materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Dilanjut dengan membacakan ayat kursi. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahu. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita masih melanjut dari pertemuan yang kemarin dengan materi tema hidup lapang dengan berbagi, yaitu subtema infak dan sedekah. Kita sudah membahas tentang zakat. Siapa yang tidak hadir sekarang? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan Rima yang sedang sakit semoga cepat sembuh dan bisa melaksanakan lagi aktivitas kegiatan pembelajaran di sekolah bersama kita. Untuk pertemuan kali ini masih membahas tentang hidup lapang dengan berbagi. Yang pada minggu kemarin yaitu tentang zakat. Namun sebelumnya Allah menciptakan manusia itu berbeda golongan. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Nah, kalau di sekeliling kita ada orang yang kekurangan atau orang miskin, bagaimanakah sikap kita terhadap orang tersebut? Menolong atau membantunya. Dan jika ada kita yang minta atau membutuhkan pertolongan kepada kita, maka kita harus menolongnya. Jangan selalu dibiarkan. Kita harus perhatikan orang yang tidak mampu atau miskin. Nah, untuk pertemuan pada kali ini yaitu dengan tema infak atau subtema infak dan sedekah dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu membedakan makna zakat, infak, dan sedekah. Peserta didik mampu membiasakan sikap dermawan atau
berbagi sebagai bukti penerapan pengamalan makna zakat, infak, dan sedekah. Untuk selanjutnya, apa itu infak? Lihat pengertian infak. Infak menurut bahasa adalah membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Jadi yang disebut infak itu sebagian harta seseorang muslim atau badan usaha yang diberikan untuk kemaslahatan umum. Contohnya seperti seorang dermawan atau orang kaya memberikan tanah, lahan diberikan untuk pembangunan madrasah, masjid, jalan, pesantren atau sekolah. Itu dengan tujuan demi kepentingan kemaslahatan umum. Itu disebutnya infak. Dengan tujuan karena Allah. Dengan mengharap ridho Allah. Dan yang disebut sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah itu memerintahkan untuk melaksanakan infak. Barang yang harus diinfak, ya, disodakohkan atau diinfakkan itu harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Apa hukumnya infak? Hukum infak dan jenis-jenisnya. Infak hukumnya ada yang wajib, berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya, seperti membayar zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, itu hukumnya wajib. Kedua, infak yang hukumnya sunnah, seperti infak untuk berjuang di jalan Allah. Maksudnya kita memberikan sumbangan, memberikan sebagai donatur kepada orang yang sedang berjuang di jalan Allah, atau memberikan sebagian harta untuk sarana prasarana keagamaan untuk kemaslahatan umat. Itu hukumnya sunnah. Ketiga, ada yang hukumnya mubah, seperti memberikan hadiah. Kita mempunyai prestasi, ikut lomba, atau disuruh tapi dikasih imbalan, ya, itu disebutnya hukumnya infak itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Yang terakhir ada yang hukumnya haram. Yang hukumnya infak, yang hukumnya haram itu infak dari orang non muslim untuk menghalangi syiar Islam. Orang kafir memberikan sumbangan kepada orang muslim, tapi tujuannya agar si orang muslim itu tidak menyiarkan agama Islam. Itu hukumnya haram. Atau kita seorang muslim yang zaman sekarang ini sedang gencar, di berita-berita sedang ramai seperti kejadian di Palestina. Kita memberikan sumbangan kemana? Ke Israel untuk melawan Palestina. Orang muslim mendukung orang Israel untuk menghancurkan Palestina. Itu hukumnya infak, sumbangannya itu hukumnya haram. Rukun infak. Kalau rukun infak itu ada 4. 1,
munfik, orang yang berinfak. Kedua, munfik lahu, orang yang menerima infak. Ketiga, barang yang diinfakkan. Dan ketiga, keempat, ijab dan qabul. Munfik, orang yang memberikan infak. Contoh, si A yang punya barang, si B yang menerima. Berarti si A namanya itu munfik, B namanya munfik alaih. Barang yang dikasih itu yang diinfakkan, setelah itu langsung ijab qabul. Ijab qabul serah terima barang yang diinfakkan. Itu rukun infak. Siapakah kita boleh bersodakoh atau berinfak? Sodakoh dan berinfak itu orang yang diberinya tidak ada ketentuan, tidak khusus seperti ketika kita memberikan zakat. Kalau di zakat itu kan tertentu orangnya dari 8 golongan, tapi kalau di sodakoh itu bebas. Yang lebih utama kita memberikan sodakoh itu kepada keluarga, kepada orang tua, kerabat, teman. Itu boleh kita malah diberikan apa tuh? Sodakoh. Juga tidak boleh memberikan sodakoh ke orang kaya atau orang yang mampu punya pekerjaan kita diberi sumbangan, itu tidak boleh. Orang sudah kaya kita diberi sumbangan, itu tidak boleh diberi sodakoh. Tapi yang harus kita diberi sodakoh itu orang yang orang tidak mampu. Berbeda dengan zakat. Nah, sesudah kita mempelajari sodakoh, kita akan mengetahui perbedaannya antara zakat, infak, dan sodakoh. Apa itu zakat? Apa itu infak? Apa itu sodakoh? Secara perbedaan, kalau zakat diberikan mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan-ketentuan menurut syariat Islam. Pada zakat ada syarat yang disebut nisab dan haul. Juga ada waktunya, itu zakat. Tetapi kalau infak dan sodakoh mengeluarkan sebagian harta tidak tertentu, tidak ada waktu yang tertentu, tidak ada batasan-batasan yang tertentu, tidak harus kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu perbedaan zakat dan infak sodakoh. Nah, sesudahnya kita mempelajari, bisa membedakan, kita bisa mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saling berbagi dengan teman, kalau di sekolah, di lingkungan, di keluarga, kita terapkan dari pengamalan makna dari zakat dan sedekah. Silakan untuk selanjutnya kita berdiskusi atau mengerjakan tugas kelompok dari materi yang sudah tadi Bapak sampaikan. Silakan tiap kelompok mengerjakan membuat rangkuman dari materi yang sudah tadi Bapak sampaikan. Silakan. Dengan waktu maksimal 15 menit. Kerjakannya pertama ditulis nama kelompok, terus nama anggota, terus rangkuman, judul rangkuman ditulis, silakan dibuat rangkuman. Nanti kalau sudah selesai, ada yang sudah selesai, perwakilan dari kelompok untuk presentasi di depan.
mengerjakan kelompoknya? Ayo silakan yang mau ke depan dari kelompok Rama, silakan maju. Yang lainnya boleh mendengarkan, mencermati, nanti apa kekurangannya bisa dikoreksi atau bisa ditambahin oleh yang kelompok yang lain. Infak menurut bahasa adalah membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Hukum infak dan jenis-jenisnya. 1. Infak wajib. Berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya seperti A. Membayar zakat, B. Membayar mahar pengantin, C. Memberi nafkah istri atau keluarga, D. Menafkahkan istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. 2. Infak yang hukumnya sunnah. A. Infak untuk berjuang di jalan Allah, B. Infak untuk kepentingan umum, C. Infak untuk menolong muslimah. 3. Infak yang hukumnya mubah seperti A. Memberi hadiah, B. Memberi hibah, C. dan lain-lain. Infak yang 4. Infak yang hukumnya halal seperti A. Infak orang non muslim untuk menghalangi syiar Islam, B. Infak bukan karena Allah. Rukun infak. A. Orang yang berinfak disebut muslim. Baik, untuk peserta selanjutnya dari kelompok putra, silakan. Ilham maju ke depan. Untuk setelah kita tadi mempelajari materi, kita ambil kesimpulan bersama-sama dari pertemuan kali ini, yaitu tema infak dan sedekah. Kesimpulannya, infak itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunat, ada juga yang mubah dan haram. Infak adalah memberikan sebagian harta untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah memberikan sebagian harta dengan sukarela atau hanya mengharap ridho Allah kepada orang-orang yang memerlukan. Perbedaan zakat dan infak. Kalau zakat memberikan sebagian harta itu dengan waktu tertentu dan ada haul dan nisab. Sedangkan kalau infak dan sedekah memberikan sebagian harta itu tidak dibatasi waktu dan tidak khusus kepada orang yang tertentu. Setelah kita mempelajari materi ini atau pembelajaran ini, setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan saling membantu. Dan sebelum diakhiri pelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas di rumah atau disebut PR. Silakan persiapan buku dan pulpennya dan tulis untuk pekerjaan rumah. Nomor 1, apa artinya infak? Sudah? Nomor 2, bagaimana tata cara? Silakan kerjakan tugasnya di rumah dan untuk materi yang akan datang kita akan membahas tentang akhlak. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan akhiri dan kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil
alamin. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini dipersilakan kepada ketua kelasnya untuk berdoa akhir pertemuan. Dipersilakan. Subhanakal wa bihamdika ilaha illa anta amin. Baik, cukup sekian dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada minggu yang akan datang dengan materi yang lain dan diberi kesehatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.